Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Anak yang diimunisasi semacam BCG, campak, polio, ada bedanya kah dengan yang tidak diimunisasi? Oh ya, jelas ada lah bedanya dengan yang tidak diimunisasi. Nggak ada imunisasinya kan? Iya, yang tidak diimunisasi itu jauh lebih sehat daripada mereka yang diimunisasi. Imunisasi. Iya, divaksinasi. Loading dulu kan? Iya, divaksinasi. Ya sekarang lihat saja di sini. Putra putri Kang ada yang divaksin? Bukannya putra putri saya, putra putri yang lain lah yang tidak divaksin, ya, yang tidak diimunisasi itu jauh lebih sehat. Pernah ada survei kita itu, tapi itu ditolak karena nanti vaksin tidak laku. Jadi bisnis kan memang nggak laku. Memang jual dadat kan? Oh. Itu mah bisnis, vaksin jadi itu bisnis. Orang tua juga harus cari tahu ya, apa yang dimaksud imunisasi gitu. Ya sekarang beginilah. Bahannya apanya? Iya sekarang beginilah. Banyak yang orang tua itu harus menandatangani anak yang tidak mau divaksin kan, begitu kan? Oke, harus bikin pernyataan. Pernyataan. Gitu ya? Nah coba dokternya bikin pernyataan kalau anaknya divaksin. Kalau ada apa-apa mereka mau bertanggung jawab nggak? Ya, apakah pihak medis mau bertanggung jawab? Iya. Okay. Nah nanti begini, kalau misalnya anak kita nanti divaksin ya, dokter juga harus tanda tangan dong. Kalau anak kita ada apa-apa, mereka harus bertanggung jawab. Iya. Mau nggak itu? Nah, sama-sama gitu ya, iya. Fair. Mulai dari sekarang begitu harusnya. Seharusnya begitu. Oke, anak saya divaksin ya, tapi kalau nanti anak saya ada macam-macam, bapak akan saya tuntut. Iya. Gitu kan. Kalau tiba-tiba kekebalan tubuh anak saya jadi jelek, jadi buruk, dan masih kena misalnya masih kena meningitis juga, masih padahal sudah divaksin, meningitis. Ya itu dituntut dong. Tuntut dong. Ya harus begitu. Katanya udah vaksin cacar tapi masih kena cacar. Masih kena cacar gitu ya. Nah, itu tuntut dokter. Berarti gitu vaksinnya tidak berjalan gitu ya. Dokter itu balik. Itu kan tadi kan kita ada bahasan anak berkebutuhan khusus kan. Itu apakah gara-gara ada zat lain dimasukkan ke tubuh atau gara-gara perilaku ada orang tua yang diikutin tuh kan? Sekarang begini sajalah. Anak-anak berkebutuhan khusus misalnya di tahun 40 ke bawah aja lah ya. Iya. Banyak nggak? Tahun 1940 gitu maksudnya. Ya 1940 ke bawah gitulah. Banyak nggak? Sepertinya sih langka ya. Iya, langka. Amat sangat langka sekali. Autis itu penyakit langka dulu tuh. Padahal dulu belum musim itu ya, imunisasi gitu. Karena belum musim imunisasi. Oh, justru. Berat. Karena belum musim itu. Iya betul ya. Leluhur kita apa sehat-sehat apa sakit-sakit. Iya, itulah. Coba. Atau dulunya sehat sekarang jadi pada sakit, atau dulunya ya gitu deh. Nah itu dia. Dulunya sakit-sakit sekarang setelah diimunisasi jadi sehat-sehat, itu harus kita kaji gitu ya, kita teliti. Ya itu dia. Kenapa? Ternyata yang namanya virus itu dikembangkan. Virus itu dikembangkan, itu industri kan. Dikembangkan, disebarkan, lalu mereka bikin vaksin. Seperti virus komputer juga sama. Oke, jadi buat virusnya, antivirusnya gitu kan? Iya, seperti itu. Iya. Tapi ada metode lain Kang untuk menguatkan daya tahan tubuh anak gitu, tanpa melalui yang sekarang gitu. Ya satu metode lainnya ya. Satu, ibunya harus makan yang bergizi dan baik tanpa pengawet. Makanan yang bergizi tanpa pengawet ya, ibunya harus makan itu. Tanpa pengawet dan tanpa bahan-bahan kimia yang aneh-aneh lah gitu kan. Nah biar asinya jadi bagus kan. Iya. Nah, bahan bakunya bagus gitu ya. Iya, asinya jadi bagus. Sehingga ke si anak juga jadi kekebalan tubuhnya jadi baik, karena vaksin yang paling baik adalah ASI. Jadi si kekebalan tubuhnya itu bisa meningkat secara luar biasa, si anak itu secara normal lah. Nah terus dua, itu ininya si anak itu dikasih ininya itu ASI eksklusif ya, asinya itu. Jangan dulu dikasih ASI, jangan dulu dikasih susu yang formula begitu kan. Jangan ya. Karena ya semua susu formula mengandung pengawet. Oh jangan dikasih susu yang berpengawet. Iya. Semuanya juga mengandung pengawet. Terus tiga, kalau ingin sehat, itu dia jangan divaksin. Balik lagi Kang Lutfi ya.
Tapi apakah mudah Kang mencari makanan tidak berpengawet? Kan susah tuh zaman sekarang. Nggak mau susah aja orangnya. Oh gitu. Iya, sebetulnya mah nggak susah, tapi karena kita nggak mau susah, jadi mau cari yang jadi sudah jadi aja, tinggal beli gitu kan. Dan mental itu tuh diajarkan. Iya. Mental dimana kita itu nggak mau susah itu diajarkan. Semuanya serba instan, semuanya serba gampang, semuanya serba tinggal beli itu semuanya diajarkan. Jadi yang salah siapa? Kita sendiri gitu. Tadi kalau eksklusif itu 2 tahun Kang ya? Itu tuh 2 tahun itu gimana? Sebetulnya tergantung dari anaknya ya. Nah itu kan gimana tuh Kang? Tiap anak tuh beda-beda. Dan orang tua tuh harus ngerti. Nanti itu kontak orang tua dengan anak itu ada nanti. Antara ibu dan anak itu ada kontak ya. Itu biasanya nanti secara otak dan otak gitu, secara pituitari itu muncul seolah semacam naluri lah gitu. Anak ini udah kuat nih. Nanti anak ini aku kasih pisang ya, pisang mas, mulai pelan-pelan gitu kan. Oh jadi ASI beralih pisang mas sudah bisa gitu kan? Iya nanti, tapi tetap ASI mah jalan terus gitu. Itu masih aksesoris lah gitu, makanan tambahan gitunya. Berarti indikatornya naluri dari ibu Kang ya? Ibu tuh kontak loh. Kalau ibunya itu tidak beralih ke gadget ya. Iya, anak bisa merasakan ya. Iya. Perhatiannya berkurang karena gadget gitu. Iya gitu. Sekarang ibunya lebih banyak ke gadget, makanya anak-anak jadi gitu tidak rek cicing gitu, cari perhatian terus dan sebagainya. Jadi anak banyak tingkah gitu ya, berbuat itu harus dicari penyebab. Jangan-jangan kurang perhatian ya ibunya. Satu, ibunya malas ya. Malas. Terus keduanya ibunya teralih perhatiannya ke gadget. Oke. Nah itu bahan evaluasi. Nah terus ininya ibunya mungkin gaya oplosan dong nggak? Bukan, ibu nanti lebih banyak punya anak tuh karena status lah. Itu pang-pang nama. Terus akhirnya neneknya sama kakeknya yang ngurus. Iya. Yang warawiri kaditu kadia gitu teh. Ibunya mah enak we, cicing-cicing ngome ieu. Biasanya kan nenek kakeknya memang pengen punya cucu gitu ya, jadi seneng. Iya seneng sih, seneng. Tapi belum, dia harus juga harus tahu diri kan. Iya. Ke sekolot mah dah heseng udah gitu, benang we cangkeng gitu. Betul. Kena aja tuh yang namanya pinggang, kena aja ini, kena aja itu. Aduh susah ngurus cucu cina. Bapak ibunya kerja kayak gitu. Nah, itu kan ku nenek. Apakah ada program pelatihan bagi orang tua untuk menjadi profiler bagi anak-anaknya? Nah, kayaknya ini tertarik jadi profiler Kang dari pembahasan tadi. Gimana nih? Sebetulnya semuanya tertarik jadi profiler sih. Karena harus Kang setiap orang tua kan. Semuanya tuh harus tertarik jadi profiler karena semuanya memang harus jadi profiler. Mewajibkan sih karena kalau pengen jadi orang tua yang benar gitu harus memahami anak. Nah, gimana kan caranya gitu? Apakah ada pelatihannya dari Akang atau memang ada pelatihannya, tapi nggak sekarang gitu. Ada mah riweuh keneh. Sekarang udah malam soalnya Kang ya. Ya satu itu, terus kedua masih banyak urusan lain yang memang lebih penting ya. Ini lebih penting karena menyangkut alam, menyangkut planet bumi. Ini banyak hal yang memang harus ditangani itu yang urgent, benar-benar urgent karena yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Makanya mungkin untuk pelatihan ini nanti kita akan bikin waktunya khusus nanti tuh. Iya. Kalau nggak salah dulu tuh pernah ya sekali ya pelatihan itu ya. Ya tahun 2011 Kang. Iya pernah. Secara umum itu dulu. Iya umum. Tapi memang belum mendalam lah kasarnya. Karena kalau mendalam itu pituitari tiap orang tua harus disetting semua. Iya. Pertanyaan yang begini banyak sebetulnya yang senada. Ini yang itu aja saya bacakan mewakili. Kayaknya banyak nih yang tertarik. Gimana sih atau gimana tuh caranya biar saya bisa profiling gitu. Waktu itu pernah kita bikin pelatihan profiling gitu ya. Jadi semua harus jadi profiler untuk prodigi gitu kan. Tapi ternyata yang dilatih itu kalau labur gitu. Loh, kabur gimana Kang maksudnya? Ya kabur. Jadi mereka itu setelah kita latih, setelah jadi profiler, setelah bisa itu nggak balik lagi, pada kabur, nggak datang lagi ke sini gitu. Jadi akhirnya ya terpaksa bikin yang baru lagi, karena bukan apa-apa. Karena seorang profiler itu dia harus bekerja dengan nama Allah gitu kan, bukan dengan nama duit. Berat ya peran sebagai profiler itu. Betul. Kalau kita tidak bisa memoloskan diri seperti itu, tidak akan pernah bisa jadi profiler. Jadi prodigi juga seperti itu kan. Makanya banyak yang mereka tuh lebih ikhlas gitu. Kalau nggak ikhlas, kalau semuanya karena duit, karena gaji dan karena penghasilan tuh jangan harap begitu. Jangan harap bisa jadi profiler. Iya, makanya kalah labur kan. Puluhan itu yang kabur tuh. Tidak sanggup mengikuti pelatihan, mengaplikasikan hasil latihan. Iya, padahal berapa bulan tuh latihannya coba?
Iya. Hiji-hiji sudah keluar energi gitu, Akang tuh satu-satu ini jadi profiler. Nggak pada datang lagi. Karena ingin punya ilmunya saja gitu kan. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.